Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan satu dosa besar lagi, kemudian kita buka forum diskusi kalau memang ada yang ditanyakan. Dosa besar yang ke-18, Al-Kabiratus Saminata Asyrata, yaitu qadful muhsanat, menuduh wanita-wanita yang suci dengan tuduhan zina. Ya. Jadi sekedar menuduh itu sudah dosa besar. Ya. Sekedar menuduh itu sudah dosa besar. Kemudian di sini Al-Imam Adz-Dzahabi membawakan beberapa ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahwasanya menuduh wanita-wanita mukminah, wanita muslimah dengan tuduhan zina ini adalah perkaranya besar. Ya, perkara yang agung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladina yarmuna al-muhsanatil ghafilatil mu'minat lu'inu fid dunya wal akhirati walahum adzabun adzim. Innal ladina yarmuna al-muhsanat. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang menuduh orang-orang yang muhsan. Muhsanat di sini ada dua macam. Maksudnya makna dari muhsanat ini, makna yang pertama adalah orang ini sudah menikah. Orang ini sudah menikah, dia sudah punya istri, ya. Kalau dia perempuan, dia sudah punya suami ini, kemudian si istri ini menjaga dirinya, menjaga kehormatannya. Ya. Kalau ada seorang wanita yang sudah menikah, ya, dia punya suami, kemudian si wanita ini dituduh berzina, ini masuk dosa besar, ya. Jadi al-muhsanat, innal ladzina yarmuna al-muhsanat, muhsanat di sini diantara maknanya adalah yaitu seorang wanita muslimah, dia sudah nikah, dia punya suami, ya, kemudian dia dituduh berzina, maka ini hukumannya berat. Dalam artian ini termasuk dosa besar. Kemudian makna al-muhsanat, makna yang kedua adalah yaitu seorang wanita yang masih lajang, ya, dia belum nikah, tapi kita tahu betul wanita ini menjaga kehormatannya, ya. Jadi wanita yang kita tahu betul menjaga kehormatannya, jangan kita melontarkan tuduhan zina kepada wanita seperti ini. Ya. Ini termasuk ayat ini, innal ladzina yarmuna al-muhsanat. Ya. Kemudian al-ghafilat. Ya. Al-ghafilat ini orang yang jauh dari perbuatan tersebut. Ya. Enggak ada tanda-tandanya. Enggak ada indikasi bahwasanya orang ini berzina. Al-ghafilat itu menjaga diri. Pokoknya jauh lah dari yang namanya zina, itu jauh. Bahkan mungkin kita nggak mungkin orang ini zina, itu nggak mungkin. Ini namanya al-ghafilah. Ya, al-mu'minat lu'inu fid dunya, maka orang-orang yang menuduh tadi dilaknat di dunia. Sekali lagi, di antara ciri-ciri dosa besar itu adalah adanya laknat. Ya, adanya laknat ini menunjukkan, ini indikasi bahwasanya ini termasuk dosa besar. Lu'inu fid dunya wal akhirah, dilaknat di dunia, dan dilaknat itu dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lu'inu fid dunya, mereka dilaknat di dunia dan mereka dilaknat di akhirat. Walahum adzabun alim, dan walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Di dunia dilaknat, di akhirat dilaknat, di akhirat disediakan bagi mereka azab yang pedih. Ya. Ini jadi harus hati-hati. Ini juga penyakit lisan. Penyakit lisan itu suka menuduh wanita-wanita muslimah, ya, wanita-wanita mukminah dengan tuduhan keji seperti berzina dan lain sebagainya. Ya. Dan ini para ahli ilmu mengatakan ini juga sama hukumnya dengan laki-laki. Kita nggak boleh menuduh seorang laki-laki itu berzina. Ya. Nggak boleh menuduh seorang laki-laki itu berzina. Ya. Jadi ayat ini memang berkaitan dengan wanita al-muhsanat. Ya. Tapi hukumnya sama dengan laki-laki, yaitu kita nggak boleh menuduh seorang laki-laki dengan tuduhan zina. Ya. Itu hukumnya sama-sama dosa besar. Kenapa kok disebutkan dengan wanita al-muhsanat? Ya memang kalau wanita sudah dituduh berzina itu kan dampaknya luar biasa. Ya, dampaknya itu sangat besar. Ya, beda dengan laki-laki, walaupun sama-sama nggak boleh menuduh laki-laki, menuduh wanita berzina itu nggak boleh, menuduh laki-laki berzina juga tidak boleh. Ya. Kemudian begitu boleh dengan orang kafir. Ya. Nggak boleh kita menuduh orang kafir itu berzina, nggak boleh, karena ini termasuk kezaliman.
Islam melarang kita berbuat zalim. Hatta walaupun orang kafir. Ya. Orang kafir yang nggak punya, yang nggak ada aturan pakaiannya seperti itu. Kalau kita nggak punya bukti, nggak ada saksi, nggak boleh kita menuduh orang itu berzina. Ya, nggak boleh kita menuduh orang itu berzina. Kalau kita nggak ada bukti dan nggak ada saksi, dan kita nggak melihat langsung, naudzubillah. Ya, ini besar ini. Walaupun itu orang kafir nggak boleh, apalagi orang Islam. Ya. Bahkan begini ya para jamaah, kalau misalnya ada, katakanlah memang sekarang kan sebagian masyarakat kan jauh dari ilmu agama. Sebagian wanita-wanita mereka masih membuka auratnya, ya. Mereka nggak menjaga aurat, mereka saenai dewi keluar rumah kayak gitu. Tetap kita nggak boleh menuduh orang itu berzina. Sampai kita tahu sendiri, melihat dengan mata kepala, atau kita punya saksi, atau kita punya bukti. Ya. Jadi menuduh itu berbahaya. Jangan asal ngomong, jangan asal bunyi, jangan asal menuduh kalau kita nggak melihatnya secara langsung. Walaupun itu memang wanita, mungkin aku bilang wanita malam keluar, tapi wanita malam kan ya macam-macam. Ya. Jadi jangan asal kita bersangka, kemudian kita lontarkan ucapan-ucapan tuduhan. Ini besar nanti. Kita yang dilaknat di dunia, dilaknat di akhirat. Nanti di akhirat ada azab yang besar, azab yang pedih ya. Ini harus kita perhatikan, ya. Harus kita perhatikan. Begitu pula termasuk menuduh adalah memanggil dengan lafal-lafal yang secara uruf, secara adat istiadat itu adalah tuduhan bagi orang yang berzina. Ya. Misalnya, naudzubillah, jangan sampai terjadi. Naudzubillah. Ada seorang suami dia marah sama istrinya sampai terpecut ucapan-ucapan naudzubillah, pelacur ini, PSK, bahaya macam. Naudzubillah gitu. Ya. Jadi kita jangan menuduh itu juga termasuk dengan ucapan-ucapan atau lafaz-lafaz yang masyarakat kita itu tahu bahwasanya lafaz itu adalah untuk orang-orang berzina, PSK. Ya mohon maaf, pelacur ini jangan seperti itu. Jauhkan lisan kita dari ucapan-ucapan seperti itu. Ini dosa besar ini. Ya, ini dosa, ini bukan main-main. Ini bahaya ya. Ini bahaya. Ya. Jadi ucapan-ucapan seperti itu ringan di lisan, tapi azab pedih sudah menunggu. Kalau orang ini nggak taubat. Ya. Kalau orang ini nggak taubat dari ucapan yang buruk tersebut. Kemudian Al-Imam Al-Dhahabi menyebutkan, membawakan ayat yaitu di surat An-Nur ayat 23, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yarmuna al-muhsanat tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum samanina jaldah." Ya. Orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang suci dengan tuduhan-tuduhan keji, kemudian orang itu nggak bisa mendatangkan saksi sebanyak 4 orang, maka hukumannya fajliduhum samanina jaldah. Cambuklah orang tersebut dengan 80 kali cambukan supaya orang itu jaga lisan. Ya. Mendatangkan pas saksi ini berapa? Ya. Kalau cuma 3 tok yang bersaksi, satunya nggak ada, satunya mengingkari, nggak bisa. Harus 4-empatnya bersaksi. Yang namanya bersaksi itu kan dia melihat secara langsung. Ya mohon maaf, naudzubillah. Dia secara langsung, tidak ada syubhatnya di sini. Bahwasanya benar-benar fulana berzina dengan fulan. Ya. Jadi dengan melihat langsung, bukan dengan sekadar CCTV atau misalnya. Ini berat, ini luar biasa ya. Jadi mendatangkan saksi ini bukan perkara yang gampang. Sehingga kalau orang itu nggak bisa mendatangkan saksi dan dia terlanjur menuduh, maka dia hukumannya dicambuk 80 kali cambukan, dan ini adalah pemerintah kaum muslimin yang menegakkan dan melaksanakan, bukan individu. Ya, kalau individu rusak nanti masyarakat itu rusak. Ya, nggak karu-karuan orang. Tapi kalau pemerintah, mereka punya kekuatan, mereka punya pasukan, mereka punya persenjataan, itu masyarakat akan taat melihat, oh ini pemerintah kita yang mendekati. Terus mereka akan diam, nggak banyak omong. Ya, tidak banyak omong. Kemudian di sini disebutkan dalam hadis Nabi SAW,
ijtanibus sab'al mubiqat. Ini hadis ini sudah dibawakan oleh Imam Dahabi dalam pembahasan yang telah lalu, dalam pembahasan syirik, dalam pembahasan sihir. Karena di antara 7 dosa yang membinasakan, fadzakara minha qatfal muhsanatil ghafilatil mu'minat, yaitu menuduh wanita-wanita yang suci yang menjaga diri, ya, yang beriman dengan tuduhan-tuduhan keji atau dengan tuduhan berzina. Ya, ini termasuk dosa besar. Kemudian dilaknat di dunia dan di akhirat. Di akhirat ada azab yang pedih. Kemudian kalau dia nggak bisa mendatangkan saksi, dia dicambuk sampai 80 kali cambukan. Ya. Kemudian Imam Ad-Dahabi membawakan hadis waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang sejati itu adalah orang muslim yang lain selamat dari lisan dan tangannya. Ya. Jadi ini perhatikan, kalau kita muslim sejati, muslimah sejati, itu adalah ketika orang lain selamat dari gangguan lisan kita, selamat dari gangguan tangan kita. Termasuk gangguan lisan adalah gangguan tulisan. Ya. Hati-hati dari tulisan yang suka mencaci maki, merendahkan, mengolok-olok, menghina, ya, menyebarkan aib. Ini hati-hati. Kalau ada muslim yang lain atau muslimah yang lain yang tidak merasa aman dari lisan kita, dari jari-jari kita, tulisan kita, dari tangan kita, maka kita belum termasuk muslimah yang atau muslim yang sejati. Belum lagi nanti di hari kiamat akan ditegakkan kisos, ditegakkan apa, keadilan. Orang-orang yang pernah dizalimi didapatkan. Bayangkan kalau ada orang di dunia pernah dituduh berzina, orang ini nggak terima, nanti di akhirat saya tuntut kamu. Ya, akhirnya di akhirat orang ini walaupun banyak pahalanya, ketika orang ini pernah menuduh seseorang berzina, orang ini nggak terima, dituntut di akhirat, entek pahalanya nanti, disedot pahalanya. Terus orang ini mau ngapain kalau pahalanya habis? Ujungnya dia dilemparkan ke neraka. Ya, ini kezaliman ini. Jadi menuduh wanita muslimah dengan tuduhan zina ini kezaliman yang nanti akan bisa ditegakkan keadilan di akhirat. Allah Maha Adil. Ya, Allah Maha Adil. Ini begitu pula persaksian palsu tadi. Kalau orang itu persaksian palsu, dia menang di pengadilan, tertawa-tertawa, senang. Oh, tertawa sebentar di dunia, ingat di akhirat nanti dituntut, tuntut habis-habisan. Ya, memang yang orang-orang yang nakal di pengadilan itu mereka silakan Anda bersenang-senang, silakan tertawa, tapi cuma sebentar Anda tertawa, nggak lama. Ya, kalau orang itu punya iman akan hari akhir, orang itu akan takut, bersaksi palsu itu takut. Ya, dia ingat akan azab di akhirat, dia ingat nanti kalau orang yang zalim itu datang menuntut itu gimana. Orang itu akan mikir kalau dia punya iman, ya imannya itu kuat. Ya, imannya itu kuat. Kemudian Nabi SAW bersabda kepada Mu'ad, sakilat ka ummuka, wa hal yakubun nas ala manakhirihim yaumil qiyamati illa hasad wasinatun. Tidaklah seseorang itu diceburkan ke dalam neraka illa kecuali dengan sebab lisan-lisan mereka yang tidak dijaga di dunia. Kemudian Imam Ad-Dahabi membawakan ayat di dalam Al-Quran, walladzina yu'dzuna al-mu'minina walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina. Dan orang-orang yang mengganggu orang-orang yang beriman laki-laki dan orang yang beriman perempuan tanpa usaha yang mereka lakukan, maka mereka telah melakukan kedustaan dan dosa yang nyata. Ya, sekadar mengganggu dengan ucapan ini tidak boleh. Ya, mengganggu orang yang beriman laki-laki atau perempuan dengan ucapan, dengan gerakan, dengan perbuatan ini dilarang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, man qadafa mamlukahu bizina uqima alaihi al-haddu yaumil qiyamati illa an yakuna kama qala. Barang siapa yang menuduh budaknya, ini bayangan budak. Barang siapa yang menuduh budaknya dengan tuduhan zina, walaupun ini tuannya, jadi orang itu punya budak, budaknya dituduh dengan tuduhan zina. Maka apa kata Nabi? Uqima alaihi al-haddu yaumil qiyamah. Maka ditegakkan had di hari kiamat kecuali tuduhan tersebut adalah benar adanya. Rawahul Bukhari dan Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian Imam Dahabi menutup pembahasan ini dengan ucapan beliau, amma man qadafa ummul mu'minina Aisyah radhiyallahu anha ba'da nuzuli bara'atiha minas sama fa huwa kafirun mukadzibun lil Qur'ani fa yuqtal. Adapun orang-orang, yakni orang Syiah, orang Rafidhah yang mereka menuduh
ibunda kaum mukminin, ibu kita Aisyah radhiyallahu anha dengan tuduhan zina, setelah turun ayat-ayat yang menjelaskan bahwasanya beliau tidak berzina, Aisyah tidak berzina, itu adalah ayat-ayat di Al-Quran surat Al-Ahzab ya, atau surat An-Nur saya lupa. Jadi ada ayat-ayat yang menerangkan bahwasanya Aisyah ini adalah wanita yang suci, beliau tidak berzina. Kalau ada orang yang setelah turunnya ayat tersebut kemudian mereka masih menuduh Aisyah dengan tuduhan zina, maka mereka adalah orang-orang yang kafir, keluar dari Islam, mereka telah mendustakan Al-Quran, maka orang seperti itu adalah orang yang harus dibunuh. Hukumnya adalah dibunuh karena dia orang yang murtad dari Islam. Ini para jemaah 3 dosa besar yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, yaitu persaksian palsu, kemudian dosa homoseksual atau liwat, dan yang ketiga adalah dosa menuduh wanita-wanita muslimah, wanita-wanita yang suci dengan tuduhan keji atau tuduhan zina. Apabila ada yang menambahkan atau ada yang bertanya, kita persilakan.